wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030, Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Darmayinis, SEMM. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di sini saya akan membahas tentang globalisasi ekonomi. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara ataupun wilayah. Berikut ini adalah ciri bahwa globalisasi ekonomi sudah berkembang di dunia. Perkembangan teknologi sehingga mengubah konsep ruang dan waktu. Keberadaan telepon genggam, televisi, satelit, hingga internet membuat komunikasi global terjadi begitu cepat. Kini siapapun bisa berkomunikasi tanpa terhambat oleh jarak dan waktu. Terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya, meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama seperti berhubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk globalisasi produksi, menekan biaya sebuah perusahaan melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor. Misalnya saja upah buruh sebagai sumber daya manusia di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif bea masuk. Bisa juga karena infrastruktur yang tersedia di suatu negara lebih memadai hingga iklim usaha dimiliki sebuah negara sangat kondusif. Salah satu contoh perusahaan yang sering terlibat dalam globalisasi produksi adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah contoh dari yang sering terlibat dalam globalisasi. Selanjutnya, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun portofolio saja. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperluas satuan sambungan telepon. Contoh lainnya adalah PT Jasa Marga melakukan pembiayaan dengan pola Build Operate Transfer atau BOT bersama mitra usaha mancanegara dalam usaha memperluas jaringan tol. Selanjutnya ada globalisasi tenaga kerja. Contoh dari adanya globalisasi tenaga kerja ini adalah hadirnya tenaga kerja asing di semua negara. Perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan buruh kasar di suatu negara berkembang atau staf profesional dari tenaga kerja yang sudah berpengalaman adalah sebuah contoh nyata yang bisa dilihat. Selanjutnya juga ada globalisasi jaringan informasi. Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara adalah globalisasi jaringan informasi ini. Dengan berbagai kemajuan teknologi kini informasi di seluruh dunia dapat diterima lebih cepat dan akurat. Sarana informasi seperti radio, televisi, maupun internet dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat di dunia. Globalisasi perdagangan. Dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan non-tarif, dapat dikatakan sudah terjadi globalisasi di bidang perdagangan. Inilah yang membuat perdagangan dunia menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Pengaruh atau dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara. Yang pertama, dampak positifnya mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang. Salah satunya adalah Indonesia.
mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu, penanaman modal internasional menjadi lebih terbuka, menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan segala internasional. Sedangkan dampak negatif meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena biasanya yang terdampak langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun risiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan atau transaksi. Pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang ikut andil, ada 4 sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi, baik itu sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi. Dampaknya bisa berupa dampak positif maupun negatif seperti yang barusan saya jelaskan. Dengan adanya globalisasi juga dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi. Pengaruhnya dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi pada sektor yang dapat diperdagangkan, serta industri nasional yang lebih kompetitif. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk globalisasi perekonomian yang saya jelaskan, atau globalisasi ekonomi. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.